wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'in alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ihwani rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Selasa malam Ahad malam Rabu ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk kembali bermuajahah bertatap muka di majelis yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, yakni thalabul ilmi. Semoga apa yang kita kerjakan pada malam hari ini dicatat sebagai kebaikan, dan kemudian kelak di hari kiamat dengan rahmatnya kita dimasukkan ke dalam salah satu dari jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga, sahabat serta orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Ya rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian kitab Talbis Iblis. Ini kajian iblis ya. Saya tadi di IG saya di komentar, Ustaz kok kajian iblis ya. Itu maksudnya Talbis Iblis. Ambil saja hikmahnya. Kita start pembahasan Talbis Iblis atas pemilik harta. Ya rahimakumullah, seperti kita ketahui ya, iblis tidak akan pernah sedikit pun berpangku tangan pada perkara yang menimpa anak Adam. Mereka telah bersumpah, telah berikrar untuk mencari teman sebanyak-banyaknya agar menjadi karib mereka di jahanam pasca diusirnya mereka dari jannah. Mereka senantiasa akan melihat celah mana yang paling mungkin untuk mengganggu anak Adam. Makanya wajar jika di antara kita ini ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta yang kecukupan, bahkan kaya, dia akan dihembuskan memiliki sifat sombong. Jika miskin, digoda untuk selalu berkeluh kesah, kemudian suuzon kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kamu sholat rajin? Untuk apa kamu taklim rajin? Untuk apa kamu berbuat baik? Toh kamu miskin juga. Kemudian ngomong, iya juga ya. Tuh lihat si fulan tidak pernah sholat, tidak pernah taklim, tapi usahanya lancar. Akhirnya apa? Suuzon kepada Allah. Memang Allah tidak sayang kepada saya. Dan ketika seorang hamba itu sudah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, ini awal dari kebinasaan orang ini. Padahal Rasulullah berpesan, janganlah sekali-kali kalian nanti mati kecuali dalam keadaan husnudzon billah, kecuali dalam keadaan sedang berbaik sangka kepada Allah dan tidak sedang berburuk sangka kepadanya. Yang kaya akan dihembuskan kesombongan, yang miskin akan digoda dengan berkeluh kesah. Wah, gak enak ya jadi orang mukmin ya,
taat, miskin lagi. Ya, coba kalau saya ya tidak miskin, mungkin saya, dan itu akan terus dihembuskan sehingga menjadi tulul amal, panjang angan-angan. Padahal perkara yang paling Allah benci, ya, itu ada 3, salah satunya tulul amal, panjang angan-angan. Pakai hamzah ya Pak, tulul amal, bukan tulul amal, tapi pakai hamzah, tulul amal, panjang angan-angan. Ketika seseorang sudah suudzon billah, ini kurang suudzon, maaf. Inilah awal keberhasilan iblis menggelincirkan seorang hamba. Kita lihat Pak sekarang apa bentuk talbis iblisnya. Ya, ada 4 di kitab itu dan diberikan keterangan sedikit oleh penulis Ibnul Jauzi, ya, Al-Maqdisi rahimahullah. Yang pertama, akan selalu disibukkan dalam mencari harta. Ya. Jadi orang itu Pak semakin kaya, kecuali yang dirahmati Allah, saya ulangi, kecuali yang dirahmati Allah, itu akan digunakan seluruh potensi hidupnya mendapatkan berlipat dari harta yang dia miliki. Makanya wajar jargonnya the time is money. KBKB lagi. Semuanya harus bernilai uang. Wani piro. Kenapa? Karena memang mereka disibukkan dengan mencari harta tersebut, sehingga apa? Tidak memperdulikan cara mendapatkan harta yang halal tadi. Ya, halal, haram, hantam. Yang penting gue sukses. Yang penting saya berhasil. Yang penting kompetitor saya dalam bisnis ambruk. Saya enggak apa-apa rugi sedikit. Nah, ini orang kalau kayak gini Pak, ini kena talbis iblis ini Pak. Dia sibuk memperkaya diri sendiri, dia sibuk memperbanyak hartanya tanpa memperdulikan bagaimana thariqah, bagaimana cara dia mendapatkan harta tadi. Jadi tidak lagi peduli ini halal, ini haram, ini halal, pokoknya ya mereka yang penting setiap waktu mereka harus menghasilkan harta. Atau yang kedua bentuk talbisnya, harta mereka lebih banyak didapatkan dari cara yang riba. Ya, kalau orang ini Pak sudah banyak harta ribanya, ya kecuali dulu kita belum tahu, sekarang masih ada yang harus diselesaikan, ya lanjutkan Pak, karena riba itu sifatnya ada muqta, ada mukti. Ya, ada riba yang kita memberi harus melunasi cicilan, itu lanjutkan. Tapi riba yang sifatnya mukti, riba yang sifatnya diberi, seperti kita nabung di sesuatu dapat tambahan, itu namanya riba mukti. Kalau muqta itu lanjutkan ketika dulu kita belum tahu, ya. Tapi kalau mukti kita diberi sebaiknya kalau kita mukti itu membayar hutang itu harus dilunasi, tapi kalau muqta diberi sebisa mungkin diputus segera. Orang Pak kalau sudah kecanduan dengan riba, biasanya hidupnya itu tidak tenang. Saya sih belum pengalaman ya, tapi beberapa orang itu, ya karena saya tidak pernah hutang piutang yang seperti itu, alhamdulillah. Jadi beberapa orang itu bercerita, kami ini tidak pernah merasakan nikmat Ustadz hidupnya, selalu sulit, usaha selalu pailit, ya, dagangan tidak pernah ya melejit, ya, semua hidup saya ya penuh dengan hal-hal yang pahit. Tak bilang, antum main riba enggak Pak? Iya Ustaz. Ya, berarti kita perbanyak istighfar. Ya, mana bahaya riba ini luar biasa ya. Wajar kalau seorang istri bentak suaminya, ya karena mungkin ada setetes darah yang mengalir dari barang riba. Anaknya dibentak sekali, bentaknya justru 3 kali. Nah, ini kenapa? Ada luhum, ada daging yang tumbuh dari barang riba. Ya, orang-orang yang kena talbis riba sibuk mencari hartanya, dia tidak peduli mana yang halal, mana yang haram, ya. Hartanya kebanyakan dari riba,
Nah ini Pak yang mengerikan Pak. Nomor 3 ini, senang dengan cara riba ketika mencarinya. Apalagi riba yang mutafadilah. Ya, riba-riba yang dia pinjam 1 juta kembali 1.200.000. Denda kalau terlambat pengembaliannya. Wah ini favorit. Nah, ini rahimakumullah, ini yang pertama, dia akan dibisikkan oleh iblis sibuk mencari dunia, sibuk mencari harta, sibuk mencari tahta. Dengan bagaimana caranya, apakah halal, apakah haram, dia tidak pernah memperdulikannya. Ini muskil Pak, ini masalah di sini. Akan menjadi iskal, akan menjadi perkara yang rumit ketika seseorang itu tidak lagi memperhatikan hartanya itu dari mana, apakah hartanya itu bersih atau tidak, atau yang lainnya. Kan kita faham ada satu hadis yang sahih, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergerak 2 kaki anak Adam pada hari kiamat nanti sampai ditanya tentang 4 hal. Itu khusus poin yang kedua Pak, khusus harta. Wa an malihi, ya, pertama min aina iktasabahu, yang kedua wa fima anfaqahu. Khusus harta itu yang ditanya 2 hal. Dari mana engkau mendapatkan harta itu? Saya dari berdagang, saya dari peternak, saya dari pegawai, saya dari petani. Oke, halal. Tapi yang kedua, wa fima anfaqahu. Untuk apa engkau habiskan uangmu? Jadi tipikal harta itu halalnya dihisab, haramnya diazab. Makanya harta itu dinilaikan dengan dinar. Dinar itu dari 2 kalimat, din dan annar. Dinar, din agama, kemudian nar. Ketika seseorang baik dalam mencari dinar, maka baik agamanya. Dan sebaliknya ketika seseorang itu yang penting saya dapat harta, dapat dinar, maka dia akan mudah terjerembab kepada neraka. Makanya dinar itu dari 2 kata, dinun dan narun, disambung dinarun. Baiknya agama seseorang itu dilihat bagaimana cara dia mencari nafkah untuk anak istrinya. Dan buruknya seseorang itu dilihat bagaimana mereka bermaisah, kemudian nanti akan ada hisab yang sangat mendetil. Dalam surat apa itu Pak? Surat Al-Kahfi ayat ke-48. Ya, ini potongan ayat ma hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini buku catatan apa ini kok semuanya tercatat dengan terperinci, semuanya tidak terlewatkan shaghiratan wala kabiratan, baik yang besar maupun yang kecil, illa ahsaha, kecuali semuanya definitif, tercatat dengan sangat rapi. Nanti kita itu kalau bahasa terkaget-kaget, saya ini ternyata pernah makan gorengan 5 ngomong 3. Wah, bukan pengalaman, pengamatan. Ternyata dulu saya pernah ini habisnya 20 tapi ngomongnya 19.000. Nah, ini 1.000 rupiah ini Pak, berat sekali hisapnya nanti. Nah, jadi dinar, din, ya dinun dan narun ya. Jadi kalau baik agamanya itu mencari dinarnya baik. Tapi kalau dia tidak baik mencari hartanya, nar, yang akan kembali, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengampuninya. Kemudian yang kedua, kikir dengan harta Pak. Dan biasanya secara prosentase orang yang miskin itu lebih dermawan dibandingkan orang yang kaya. Dalam tanda kurung, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Bapak ketika Allah takdirkan belum kaya, punya uang 10.000, ada tetangganya ngomong, Pak saya dibagi Pak, saya tidak punya uang, bolehkah saya minta uang Bapak 5.000? Itu akan dikasih. Berarti berapa persen itu? 50%.
Ya, ketika bapak belum terlalu kaya banget, punya uang 100.000 diminta 50.000, itu gampang mengeluarkannya. Tapi ketika kita sudah kaya, punya uang 1 M diminta 500 juta, ya itu jawabnya wani piro. Nggak ada makan siang gratis. Ya, ngomongnya tuh diplomatis. Saya ngerti riba itu haram ya. Ini saya tak pinjemi, tapi sama-sama tahulah. Ya, ke toilet saja 2.000 rupiah. Jadi ini 500 juta. Saya nggak minta tambahan, karena kalau ditambah, saya minta tambah di syarat di depan itu riba. Jadi sama-sama tahulah. Itu kayak gitu diisyaratkan Pak. Itu kalau bahasa Inggrisnya sami mawon, podoai, bisim, sama. Itu disyaratkan maupun diisyaratkan di depan, itu orang-orang kayak gitu kena riba. Makanya orang itu ketika mendengar sabda Rasul sabaqata dirhamun ya mi'atu darohim. Nanti kata Rasulullah itu ada orang yang berinfak. Ya, dalam riwayat yang lain mi'ata aluf darohim. Dalam satu waktu nanti ada seorang yang berinfak 1 dirham, ya, itu bisa mengalahkan orang yang berinfak 100.000 dirham. Fa kaifa bihi ya Rasulullah? Kok bisa seperti itu ya Rasulullah? Iya, orang ini punya 2 dirham, dia sedekahkan ya 1 dirham, berarti persentasenya 50%. Lah ini punya 1 juta dirham yang dibagikan cuma 100.000, berarti cuma 10%. Disinilah kemudian ya Allah itu mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu bukan aktsaru. Jadi orang yang berinfak dalam keadaan sempit tadi, keadaan masih miskin tadi, itu bisa jadi bisa mengalahkan orang-orang yang infaknya 100 juta. Kenapa Pak? Ya dia uangnya 1 M diinfakkan cuma 100 juta, itu 10%. Ini orang punya 10.000, maaf, punya uang 2.000, disedekahkannya 1.000, berarti 50%. Makanya kita lihat di sini Pak. Nih cirinya mereka tidak mau mengeluarkan zakat karena merasa terbebani. Ada zakat ya dari ya 85 gram emas, nilai emas yang kita miliki. Kalau sekarang harga emas misalnya 1 juta misal, ya ketika kita punya uang 85 juta ya lebih ya, kemudian telah sampai masa haul 1 tahun, ya dia cukup keluarkan 2,5%-nya saja. 2.500.000-an misalnya kalau dari 85 juta. Tidak banyak, itu setahun sekali. Tapi dia berat sekali untuk menunaikan itu. Atau yang kedua, ada yang mengeluarkan tapi tetap nyesel Pak. Waduh, coba kalau nggak ada syariat zakat ya, nah, 2,5 juta itu bisa untuk beli empek-empek, bisa untuk beli kerupuk lebih banyak. Apalagi yang ketiga, naudzubillah, enggan bersedekah, enggan berzakat karena khawatir hartanya akan berkurang. Dia tidak paham, dia tidak yakin bahwa mana qasad malun bisadaqatin, harta itu tidak akan pernah berkurang ketika dia dibagikan kepada mustahik yang berhak menerima harta itu. Banyak Pak orang-orang yang seperti ini Pak ya, hartanya banyak tapi justru kikir. Ya, makanya orang itu kaya Pak, digodanya apa Pak? Itu biasanya ditakut-takuti menjadi orang miskin. Kalau orang miskin jarang ditakut-takuti jadi orang kaya. Kamu harus lu kaya, jarang. Orang itu kadang lebih sabar diuji dengan kesusahan, kemiskinan, tapi jarang yang lulus diuji dengan harta yang melimpah, kecuali yang dirahmati Allah. Makanya kalau sekarang bapak kaya, mobilnya pating dilecek itu banyak, sertifikatnya sak tinggi gini itu saking tebalnya, tapi bapak masih sholat 5 waktu tepat waktu, masih ada zakat yang dikeluarkan,
Ya, dia punya target 5 tahun sekali, 2 tahun sekali, 3 tahun sekali umroh dengan keluarganya, menyantuni para tetangga duafa dan aitam. Wah, ini luar biasa, Pak. Bapak termasuk orang-orang golongan pertama, rajulun atahullahu malan wa ilman. Seseorang yang diberi harta oleh Allah, diberi ilmu. Ya, kemudian apa? Menunaikan hak-hak dari ilmu dan hartanya. Ini orang yang kedua, orang yang pertama paling baik. Diberi oleh Allah ilmu, diberi oleh Allah harta, dan dia manage harta itu dengan ilmu yang dia miliki. Luar biasa. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini ya Utsman bin Affan pada masa milenial sekarang. Butuh apa Pak masjid Ad-Doa? Kita lagi mau sound systemnya ini sudah mulai trouble nih. Butuh berapa? 15 juta. Ya sudah, saya minta nomor rekening deh, saya transfer. Butuh apa masjid Ad-Doa ini? Kita lagi buat ini tempat TPA 500 juta. Sudah, saya bantu 490 juta. Keren. Dia tunaikan itu karena dia yakin apa harta yang dia miliki itu sesuatu. Kalau pakaian yang sedang dia pakai, kalau jam yang sedang dia kenakan, kalau minum yang tadi sudah dia minum. Jadi uang yang di rekening miliaran itu Pak, itu nanti hitungannya sendiri. Kasihan nggak Pak orang yang ngumpulin harta, saking hematnya dia tidak pernah makan yang nikmat karena berkedok hemat. Kemudian uangnya sudah ada 2M, ketika akan makan enak kata dokter, hati-hati Pak, darah tinggi. Hati-hati ya Pak, enggak boleh lo tidur di atas kasur yang empuk, harus di atas semen. Enggak boleh makan gula Pak, apalagi goreng-gorengan enggak boleh, harus direbus. Makan juga singkong hanya boleh direbus atau dibakar. Enaknya di mana Pak? Di saat dia miskin berangan-angan ingin kaya, dia menabung. Ketika dia kaya belum sempat menikmati, enggak boleh makan sama dokter. Tapi hisapnya orang kaya. Saya hari apa Pak naik Grab karena ada sebuah keperluan, jadi saya dari masjid depan radar itu naik Grab. Saya ngobrol lah sama Grab ini, udah tarikan keberapa ini Mas? Alhamdulillah Mas manggil saya seperti itu, yang keempat. Ya, kita ngobrol di jalan itu. Sengaja saya naik motor, ya. Saya kemudian ngobrol sama dia mengatakan saya itu, ya, dia ngomong sama saya, kenapa? Saya ngeliat wajah bapak ini kok, ya kayak gitu Pak. Dia ngomong kayak gitu Pak, kok cerah gitu. Saya mengatakan karena saya menikmati takdir. Saya belajar menikmati takdir karena sesuatu itu telah Allah tetapkan. Jadi kalau memang wayahnya makan enak, ya kalau memang kita ada makan enak, jangan berkedok hemat kemudian kita bakhil kepada anak kita. Emang waktunya bakar saja Pak, bakar ikan tapi jangan bakar rumah. Sekali makan yang enak lah, sekali-kali piknik, jadi biar nggak kupot di rumah aja. Istri kok berkutat pada dapur, sumur dan kasurnya sudah jebol lagi. Sudah sesekali itu diajak. Jadi, oh gitu, iya, daripada kita ngomong tidak mau menikmati itu, kemudian tiba-tiba meninggal dunia, dihisap lagi atas rekening, atas uang yang ada di rekening itu. Sebenarnya kita belum bisa menikmati. Jadi menikmati takdir itu penting Mas. Oh gitu Pak, ya iya. Padahal kita sama-sama SDM, cuma beda. Saya MP mesin produksi, beliau bangunan. Jadi ya nyambung-nyambung titik lah Pak ya. Saya lulusan SDM 2000, beliau 2001. Jadi ngobrol SDM zaman itu kita masih nyambung. Nah, Iwan disitulah kemudian ketika kita ini bakhil dengan harta kita, kikir dengan harta kita, wah itu orang yang menderita. Ya. Yang ketiga, apa talbis iblis pada orang yang memiliki harta? Wah, menumpuk harta. Apa Pak di sini? Ya. Merasa lebih mulia dari orang miskin. Oh, kalau saya ini mulia, apa buktinya tuh? Uang saya banyak. Kalau saya mulia tuh ya mobil saya banyak. Bapak enggak masalah Pak punya rumah yang mewah, enggak apa-apa, boleh. Punya mobil yang paling bagus boleh. Ya, punya tanah yang luas silahkan. Tapi jadikan semua harta itu di tangan kita, bukan masuk ke hati. Apa indikatornya harta telah masuk di hati? Itu sulit mengeluarkan apa yang seharusnya dia tunaikan. Kalau sudah seperti itu berarti harta kita ini Pak
sudah masuk ke hati. Sekedar bayar tukang parkir saja kita sudah ngesen kanan ini, mau masuk rumah makan karena ada tukang parkirnya kita nggak jadi belok. Nggak usah ngangkat tangan, saya Ustadz pernah nggak usah. Apalagi di ATM itu sudah parkir, pas ke masuk ATM kita keluar dari mobil ternyata ada tulisan ATM rusak. Pas buka pintu, prit, waduh, adanya 5.000. Berpikir, nyesel saya kenapa tadi belok ke kiri, nyesel saya tadi kenapa belok ke kanan. Oh itu bahil Pak, bahil. Janganlah, kalau saya itu khususan kalau dia orang muda, dia tak kurang 2.000 lagi dari uang kita untuk beli obat orang tuanya yang sedang sakit. Gitu kalau saya. Kalau dia orang tua mungkin kurang 2.000 untuk beli beras 1 kilo, anaknya di rumah sedang kekurangan makanan. Jadi kita itu lapang dada, 2.000 kok. Maka di desk mobil kita itu kalau cara 2.000-an gitu ya, 1.000, 2.000. Jadi kalau ada Pak Oga yang gini-gini itu ya kita bisa berbagi. Ya, jangankan untuk memberi, buka kaca saja enggak mau, ini kan yuk. Mudah-mudahan enggak ada ya Pak. Kalau ada ya saya rasa tidak ada. Untuk mengucapkan terima kasih ya Mas, saya enggak mau. Ini kalau ada, ini orang bakhil ini Pak. Ini hartanya sudah masuk ke dalam hati. Kan saya enggak minta Ustaz. Iya, tapi kan kita punya perasaan ya Pak. Kan kita punya etika, punya estetika ya Pak, punya akhlak, punya adab. Ya kita berterima kasih. Maaf Mas, saya belum bisa memberi. Ya. Jadi kalau kita ini nyesel memberi tukang parkir 2.000 gara-gara ATM yang maaf sedang ada gangguan, wah ini kita sudah mulai terjangkiti bakhil ini Pak. Meskipun belum akut tapi sudah gejala ini. Ya. Jadi merasa lebih mulia. Terus yang kedua, kemuliaan itu pada kemuliaan jiwa, ya, bukan pada harta. Ya, laisal ghina bikasratil ird, dalam artian bikasratil mal, walakinal ghina ghinau nafsi. Tidaklah kekayaan itu dengan banyaknya harta, dalam arti yang lain banyaknya tingginya derajat seseorang, tapi kekayaan kemuliaan itu dengan kemuliaan hati. Kayaknya kalau misalnya ada seseorang yang masih sombong ya Pak, karena dia punya kedudukan, ya, karena dia mobilnya itu ya platnya ada 2 digit ya, dan warnanya merah kok dia sombong ya, itu paling bertahan berapa lama sih Pak? Ya kalau platnya 2 kan berarti dia pejabat ya Pak ya, minimal eselon berapa gitu. Ini kok kita sombong kemudian ya ada waktunya kita pensiun kok Pak. Sampai kapan sih kita ini kuat? Kalau nanti kita sudah pensiun, sudah lemah, kita minta tolong, apakah mantan anak buah kita yang nolong? Tidak kok Pak, tetangga kita. Tidak kok Pak, orang terdekat dari rumah kita. Tidak kok Pak, orang-orang yang biasa kita bergaul dengannya. Jadi tidak usah sombong. Itu sementara. Apalagi yang hanya durasi 5 tahun, itu nggak usah sombong. Nanti jadi melayat jerata juga sama kayak kita ini. Tapi hisapnya luar biasa. Makanya ya kalau Bapak ada di amanah itu nggak apa-apa Pak, itu amanah dijalankan. Ya, yang penting jangan menggunakan jurus dalam tanda kutip mumpung. Karena kalimat mumpung ini bahaya banget. Mumpung tanda tangan saya masih laku. Mumpung baju saya masih dihargai, mumpung kursi saya masih dihormati, ini bahaya. Dia sombong, dia merasa mulia. Padahal orang yang mulia itu orang yang apa Pak? Hatinya itu baik, jiwanya itu tenang, jiwanya itu bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi biasa saja Pak, jadi pejabat, ya tidak apa-apa, ini amanah. Jadi orang kaya ini amanah, tidak apa-apa Pak. Saya tidak menyuruh Bapak jalan, tidak usah. Bapak harus kaya, karena kita butuh orang-orang kaya untuk mensupport orang-orang yang duafa, orang-orang yang lemah, para aitam. Tapi jadikan harta itu menjadikan kita mulia karena hati kita mulia, bukan karena orang hormat kepada kita. Karena harta yang kita
milik kita. Jadi santai saja Pak, kita semua akan mati kok. Kita semua akan mati. Bukan kita yang hebat, ya Allah yang memuliakan dan menutup aib kita. Kemudian yang ketiga, ini bahaya banget, meyakini harta itu kekal Pak di dunia. Ya. Jadi dia itu meyakini karena ini kekal, maka dia mati-matian mengejar sesuatu yang tidak dibawa mati. Bapak baru beli Pajero Sport terbaru tahun 2020, beli hari Rabu, Kamis meninggal. Itu tidak akan mungkin ada ceritanya Pak mobil Pajeronya dikuburkan bersama Bapak plus BPKB-nya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa? Ya sudah, itu tuh ahli waris. Bapak yang ngoyo ngumpul, pas beli besoknya belum ngerayain ini mobil, platnya masih putih merah itu baru. Sudah meninggal, dihisap lagi atas mobil itu duduk dari mana. Jadi nggak ada hebatnya kok Pak, kita ini nggak ada. Jadi kalau masih mengatakan kita ini hebat karena harta, yo dia kena perangkap iblis. Saya katakan Bapak harus kaya, tapi kekayaan itu jadikan sebagai wasilah agar Allah ridho kepada kita. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Utsman, tidak akan ada yang membuat doror, ya, tidak ada yang akan membuat bahaya Utsman bin Affan setelah ini, yakni ketika akan perang Tabuk beliau menginfakkan sekian ratus ekor onta beserta muatannya. Itu saya membaca syarahnya. Itu maksudnya apa? Dengan kalimat itu Rasulullah menggaransi Utsman bin Affan akan masuk surga. Gitu Pak. Jadi hartanya itu jadikan untuk wasilah kita masuk surga. Ya. Jadi golongan yang pertama ini mulia sekali. Dia diberi oleh Allah ilmu, diberi Allah harta, dan hartanya dia frame dengan ilmu sehingga dia keluarkan hak-hak dari amwal, dari harta yang dia miliki. Bukan sebaliknya, dia lupa diri kayak Qarun. Qarun itu kaya Pak. Saya sering menyimak kajian doa itu, banyak ustadz-ustadz kita yang sudah mengkaji sirah yang lebih ahli. Qarun itu kaya luar biasa, sampai disebutkan inna mafatihahu la tanu'u bil usbati minhum. Kunci gudangnya Qarun itu hanya mampu dibawa oleh 40 orang terkuat pada masanya. Dalam kitab tafsir At-Tabari hanya mampu dibawa oleh 40 ekor keledai dalam tafsir Ibnu Katsir. Satu itu kunci gudangnya. Padahal satu kunci gudang itu bisa menghidupi penduduk satu provinsi. Apa enggak? Kayanya itu sudah offset toh Pak. Terus kebangetan lah kekayanya itu. Tapi kemudian karena kesombongannya, wa ma utitu illa min ilmi indi. Enak banget kamu minta zakat. Ini nih karena kehebatan saya memanage ini. Oh Allah tenggelamkan Pak. Ini kalau orang baru punya uang 1M, 2M, itu Pak nggak ada apa-apa. Itu masih Qarun junior itu Pak. Tapi sombongnya seperti Qarun senior ini kan ya. Bapak tahu kayak si pemain basket Amerika yang meninggal helikopternya jatuh itu Pak. Itu hartanya kan banyak ya Pak. Tapi ketika dikubur ya paling cuma bawa ya tabut itu kotak saja kan Pak. Selesai, tidak ada yang dibawa. Itu kan sudah miliaran uang, mungkin ratusan M. Ya. Jadi kalau kita ini sombong, sementara hartanya belum sebanyak Qarun, tapi kesombongan kita melebihi sombongnya Qarun, ya kita ini asyar Pak, lebih buruk daripada Qarun. Ya kalau bahasa sederhananya gini, lah Qarun wajar kaya, wajar sombong lah wong kaya, kayanya nggak ketulungan. Ini ada orang yang kayanya biasa tapi sombongnya nggak ketulungan, ini kan lebih jelek toh Pak. Jadi kalau kita hartanya masih di bawah 10M, di bawah 20M, di bawah 100M, itu mah biasa. Untuk orang kampung seperti saya, ya luar biasa. Tapi untuk ukuran Qarun tidak ada apa-apanya itu Pak. Tidak ada. Nah jadi seperti itu. Sekarang yang keempat Pak. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang yang keempat talbis adalah dalam tasarruf atau cara membelanjakannya. Apa yang pertama? Boros dan berlebihan. Wajib semuanya bermerek.
Sepatu saja ndak mau, itu buatan ya Cibaduyut mana Pak, Bandung, ndak mau. Murah itu 100.000. Shippingnya dari Australia. Cibaduyut itu Pak ya. Ya pakai itulah yang pengrajin di Bandung itu. Nggak mau dia, itu ecek-ecek, langsung datangkan dari Kanada, langsung datangkan dari Amerika. Gaya, padahal kalau jalan di kandang juga kena tembelek lincung juga tuh Pak. Gayanya luar biasa, bermerek. Kaos itu mana mau polo yang hanya 100.000, dia beli kalau bisa itu harga yang 10 juta. Nah, dikasih ya, suruh pesen logonya gede-gedein biar kelihatan itu baju mahal. Maaf, sampai celana dalam saja dia wajib bermerek yang harga 15 juta. Saya ini cuma tadi cuma iseng Pak ya. Jadi karena untuk keterkaitan masalah-masalah ini, jadi saya coba browsing ya. Jadi artis-artis yang suka memakai pakaian merek ternama, saya browsing itu. Masya Allah, ternyata untuk sekedar sempak saja ya Pak ya, celana dalam saja itu bisa untuk membeli wedus 6 ekor Pak. Saya mikir ya Allah, kebangetan banget. Padahal di dalam loh Pak, ya baunya pasti kayak gitu, ndak ada yang wangi. Justru kalau wangi nih abnormal. Jadi maknanya dia akan digoda oleh iblis dalam tasarrufnya Pak, cara pembelanjaannya. Jadi KP itu semuanya harus bermerek. Sepatu itu harus yang berharga 10 juta. Kalau lebih kurang dari itu, malu lah orang kaya kok. Kaos kakinya saja, ya ampun, itu kalau untuk beli kaos kaki yang biasa Pak, apalagi untuk beli empek-empek Pak, wah itu kuahnya bisa kita makan semua. Ya karena ini berkaitan dengan saya browsing tuh, ya Allah ya. Tasnya Pak, nah, itu mereknya ini, maaf dan saya sebutkan ya, mereknya ini sekian puluh juta harganya. Lah tas saya itu 120.000 sampai sekarang masih awet, padahal sudah berudul sini ya. Bukan curhat ya Pak, ini ngasih tahu bahwa memang kita itu tidak usah lah kayak gitu. Yang penting kalau mau naik motor, naik apa, tidak kehujanan, itu bisa untuk dada kita. Karena itu juga nanti dihisap itu Pak, akan lagi tas yang mereknya sampai puluhan juta itu. Topi Pak, itu harganya 8.300.000 coba. Padahal kalau dipakai dia ubanan banyak tumone itu ya baja, tumone juga ada kutunya juga. Dicium ya bau kalau dia pas basah dipakai. Masya Allah. Ya kenapa? Dia memang lifestyle-nya itu dibisik oleh iblis. Kamu orang kaya, malu dong masa sepatunya sepatu kayak gitu. Kamu orang kaya, kaosnya bermerek dong. Kamu orang kaya, celananya harusnya yang dari Eropa dong. Kamu orang kaya, kamu orang ya gitu Pak. Yang kedua, menggunakan harta yang tidak penting. Disebutkan oleh beliau itu menghias tembok 2 minggu sekali dirubah catnya Pak. Bukan lebaran kayak kita, ini lebaran aja ya. Kemudian mempercantik rumahnya, membeli gambar-gambar yang mahal. Ini lagi musim ya, bunga kok sampai 50 juta. Ya Allah. Ikan Pak, ikan tuh sampai sekian puluh juta. Ini yang nggak baik. Kemudian kadang perkara yang haram dan makruh pun ya mereka langgar. Barakallahu fikum ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita Pak. Silahkan Bapak kaya, silahkan. Karena itu min fadli rabbih, keutamaan yang Allah berikan. Tapi ingat, harta itu jadikan hanya di tangan, bukan di hati. Saya tidak mengajari Bapak miskin, Bapak wajib kaya. Tapi jadikan kayak itu untuk menolong di akhir kita nanti, bukan menjadi hujah Allah atas kita. Demikian barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.